Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali pagi hari ini kita berjumpa di dalam mesbah doa pagi. Mari saudara, kita mau sembah Tuhan Yesus, kita mau tinggikan dengan memuji, menyembah Tuhan. Mari saudara, kalau kita saat ini pagi hari ini rindu, haus, lapar akan Tuhan, mari saudara, biarlah rohmu lebih semangat lagi. Ayo kita akan terus memuji, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kalau saat ini engkau saat ini sedang berbeban berat, mari kita serahkan pada Tuhan Yesus dan kita tanggalkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi segala doa dan kerinduanmu, segala apa yang menjadi bebanmu. Kita percaya bahwa kalau kita letakkan di kaki Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan Yesus pasti berikan kemenangan, kekuatan yang baru, lebih dari apa yang kita minta dan doakan. Mari saudara, kita akan berdoa, senangkan hati Tuhan Yesus, sembah Tuhan Yesus yang terbaik. Haleluya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang dalam hadirat Tuhan, di dalam mesbah doa pagi kami ini Tuhan. Kami bersama dengan anak-anak-Mu, kami merindukan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan. Ketika kami Tuhan saat ini, Tuhan membawa korban syukur dengan sembah, dengan pujian, dengan penyembahan yang terbaik buat Engkau. Mari Bapa, kuatkan dan teguhkan setiap hidup kami, iman rohani kami, agar kami boleh Tuhan, oh Bapa, layak sepenuh hati untuk memuliakan nama Engkau. Kami tidak biarkan ini mengganggu Tuhan iman rohani kami, tidak biarkan untuk kami Tuhan, oh Bapa, lemah Tuhan rohani kami. Kami patahkan segala roh jahat yang menghalangi untuk kami datang padamu. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Saat pagi hariku datang lagi dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang Tuhan, amin. Pagi hari ku datang lagi menghadap Engkau Tuhan Yesus, hadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, amin. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari kami mau lebih datang lagi menyembah, memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, saat pagi hari ku datang lagi, amin, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, amin, haleluya Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Tuhan sudah berikan kesehatan, kekuatan, amin. Dengan sepenuh hati ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan, amin, Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan dengan segenap hati, amin, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah
kami Tuhan, roh jiwa tubuh kami kepadamu ya Tuhan. Dalam pimpinanmu Tuhan ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, amin. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Haleluya, ku serahkan hidupku padamu Tuhan. Di hari ini Bapa, kami datang menyembah-Mu Yesus, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup ini di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami tak mau khawatir apapun dalam hidup ini. Hanya Yesus yang ku pandang, ku sembah, ku tinggikan. Engkaulah kekuatan kami saat kami memuji menyembah nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Engkau baik, Kau layak disembah. Terimalah segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang kudus Bapa. Biar kami terus Tuhan, hidup kami dikuduskan dari hari ke hari Tuhan, dalam jalan hidup kami Tuhan, supaya Tuhan di dalam kehidupan kami tidak ada kegelapan yang menguasai hidup kami, tidak ada kekhawatiran, ketakutan Tuhan, tidak ada Tuhan yang membuat kami Tuhan Yesus menjadi lemah dan jatuh Tuhan. Oleh karena Tuhan, oh Bapa Tuhan, dalam hidup ini penuh dengan tantangan, namun berikan kekuatan, kemenangan Tuhan, sehingga terang-Mu yang memberikan kami Tuhan, kehidupan kami boleh berkenan, kami boleh disertai oleh Tuhan. Dan hari ini ya Bapa, kami bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan, biarlah kami mau menyiapkan hati untuk ya Bapa memuliakan dan menyembah-Mu, memuji-Mu, karena Engkau baik. Engkau memberikan kami berkat-Mu, firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami hari ini. Kami percaya kami bersama Engkau pasti menang, karena kami melewatinya dengan bukan kekuatan kami, tapi kekuatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku percaya Tuhan, ku turut bekerja dalam segala hal. Amin. Ku percaya Tuhan, ku turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu Tuhan. Iya, kamilah yang mengasihi-Mu Tuhan. Ku percaya padamu Tuhan, amin. Ku percaya Tuhan, ku turut bekerja di dalam segala hal, untuk mendatangkan semua persoalan hidup kami. Bagi kami adalah baik, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Bagi yang mengasihinya Yesus Tuhan, Kaulah penyelamat hidupku. Tuhanku, Kaulah penyelamat hidupku. Yesus, Kau Tuhanku, Kau penolong hidup kami. Amin. Oh Yesus, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja di dalam segala hal, untuk
Tuhan, bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang percaya, yang mengasihinya. Amin Tuhan. Yesusku, Kau Tuhan penyelamat hidupku. Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Amin, benar Tuhan, haleluya. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidup kami, Kau penolong hidupku. Yesus, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, inilah pujian kami, inilah doa kami, penolong hidupku. Amin Tuhan, kami percaya, ku percaya Tuhan, bahwa Kau turut bekerja dalam kehidupan kami, turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, ya Tuhan, amin. Bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihi-Mu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu, untuk kami boleh tersungkur di bawah kaki-Mu dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Roh Kudus Tuhan yang urapi kami, sehingga hidup kami boleh diubahkan dari hari ke hari, sehingga hidup kami boleh Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara, kita akan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, dengan tema penguasaan diri, khususnya dalam menjaga perkataan, ya. Di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah, ya. Saudara, setiap kita justru melakukan yang sebaliknya, ya, kebanyakan daripada kita, yaitu saudara lambat untuk mendengar, cepat berkata-kata, dan juga cepat untuk marah, ya. Nah, kita kurang dapat menguasai diri, khususnya dalam perkataan kita, ya. Oleh karena itu, firman Tuhan mengajar kita tentang penguasaan diri, khususnya dalam menjaga perkataan kita, ya. Saudara, ingatlah bahwa di dalam banyak perkataan, firman Tuhan katakan di situ banyak juga terdapat pelanggaran. Ya, karena itu kita perlu menjaga perkataan kita, saudara, tidak menyakiti hati orang lain dan juga tidak menyakiti hati Tuhan, ya. Saudara, bagaimana kita dapat menguasai diri, terutama dalam menjaga perkataan kita? Yang pertama adalah saudara mengekang lidah, ya. Dalam Yakobus 1 ayat 26 mengatakan demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya, ya. Saudara, candaan yang kotor, kemudian kata-kata yang hampa, yang sia-sia, kemudian juga nama panggilan yang cenderung merendahkan orang lain, saudara, ya, yang tidak juga, saudara, yang merendahkan, yang tidak membangun, ya, kemudian juga kata-kata yang
gosip, saudara. Ya, nah ini yang perlu kita hindari. Dan memang semacam ini, pembicaraan ini adalah pembicaraan yang atau perkataan yang biasa diucapkan oleh orang-orang dunia ini. Namun saudara, hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Karena itu saudara, kita perlu menjaga perkataan kita, ya. Demikian juga saudara, kata-kata orang yang suka menyeletuk, ya, yaitu cepat berkata-kata, saudara, tanpa berpikir lebih dahulu, yang dapat saja perkataan kita yang menyeletuk itu dapat menyakiti hati orang lain atau perasaan orang lain, ya. Karena itu kita perlu menjaga perkataan kita, dan firman Tuhan katakan, biarlah kita lambat untuk berkata-kata, khususnya saudara, kita berpikir lebih dahulu apakah perkataan kita dapat, saudara, yang melukai hati orang lain, yang membuat tersinggung orang lain, ataukah perkataan kita perkataan yang menyejukkan, perkataan yang membangun, ya. Nah saudara, firman Tuhan katakan bahwa kalau kita, saudara, tidak menjaga perkataan kita, tidak mengekang lidah kita, saudara, dari hal-hal yang jahat, kata-kata yang kotor, yang cemar, fitnah, gosip, ya saudara, kemudian kata-kata yang hampa, ya saudara, yang sia-sia, saudara, candaan-candaan yang kotor, saudara, maka firman Tuhan katakan bahwa ibadah kita akan sia-sia, ya, maka sia-sialah ibadah kita. Saudara, tanda seorang sungguh-sungguh beribadah, maka hidupnya pasti berubah. Dan itu dimulai dari perkataannya, ya. Karena itu dia dapat menjaga perkataannya, sehingga saudara, perkataannya, bibirnya, lidahnya adalah lidah yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, sehingga dia tidak sembarangan lagi untuk berkata-kata, ya saudara. Nah ini yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, supaya sebagai orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, biarlah saudara, mulut atau lidah kita dikuduskan oleh firman Tuhan, ya, dengan kita menjaga perkataan saudara dan saya, hanya perkataan yang membangun, menghibur, menguatkan, yang menyejukkan, ya, sehingga orang-orang di sekitar kita dapat merasakan berkat, saudara, ya, dengan kehadiran saudara dan saya, ya. Hal yang kedua adalah saudara, menjaga hati, ya. Bagaimana kita dapat menguasai diri, terutama dalam menjaga perkataan kita. Yang kedua adalah menjaga hati, ya, karena ada hubungan antara apa yang kita katakan dengan hati kita, ya. Nah, firman Tuhan Yesus katakan demikian, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Ya, dalam Matius 12 ayat 34 mengatakan, karena yang diucapkan mulut keluar dari hati, ya. Karena itu saudara, kita perlu menjaga hati kita, ya, hati yang penuh dengan kecewa, kepahitan, kemarahan, kebencian, saudara, cenderung saudara tanpa sadar kita dapat mengucapkan perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Ya, karena apa? Karena hati kita sudah sakit lebih dahulu, ya. Oleh karena itu firman Tuhan mengajar kita supaya kita boleh berdamai dengan Tuhan lebih dahulu dan berdamai dengan diri kita sendiri sebelum kita berdamai dengan orang lain, ya. Saudara, kita minta pengampunan daripada Tuhan karena memang kelemahan-kelemahan daging kita, ya. Kita yang kurang menguasai diri kita, ya, emosi kita, saudara, sehingga cenderung perkataan kita yang keluar itu, saudara, adalah perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang kotor tuh, ya. Karena itu saudara, firman Tuhan katakan, biarlah hati kita mohon pengampunan daripada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita dan juga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita,
seperti Tuhan mengampuni saudara dan saya, ya. Karena itu saudara, biarlah kita boleh berdamai, ya, satu dengan yang lain, terutama kita lebih dahulu berdamai dengan Tuhan dan diri sendiri, sehingga kita dapat, saudara, ya, menguasai diri kita dan kita dapat menghadapi orang-orang yang memang tidak kita sukai, namun karena Tuhan lebih dahulu menjamah hati saudara dan saya, ya, memperdamaikan hatimu dan hatiku, dan saudara dapat menghadapi orang-orang yang demikian, ya, karena saudara sadar bahwa apapun yang kita lakukan itu kita lakukan untuk Tuhan, dan seperti Tuhan mengampuni kita, kita pun wajib mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Nah saudara, karena itu kita perlu membereskan hati kita di hadapan Tuhan dengan memohon pengampunannya dan juga mengampuni sesama kita dengan segenap hati seperti Tuhan mengampuni kita, ya. Hal yang ketiga adalah, saudara, bagaimana kita dapat menguasai diri, ya, terutama dalam menjaga perkataan kita. Suratan Yakobus mengatakan bahwa kita harus menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Dikatakan Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri, ya. Dengan cara apa kita menipu atau membohongi diri kita sendiri? Yaitu dengan cara apabila kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Hidup kita tidak akan mengalami perubahan, ibadah kita menjadi sia-sia karena kita masih memakai cara kita yang lama, saudara, dalam menangani masalah, ya, pakai pengertian kita, saudara, ya, sendiri, kemudian pakai kebenaran kita sendiri, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan itu tidak sesuai atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Oleh karena itu, biarlah saudara dan saya mau diajar oleh firman Tuhan dan juga mau mentaati firman-Nya, ya, khususnya bila itu bersinggungan dengan ego dan harga diri kita, ya. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kita bagaimana kita mengikut Tuhan adalah sebagai murid Yesus kita harus menyangkal diri dan memikul salib, ya. Saudara, Tuhan mengajar kita untuk tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi membalas yang jahat dengan kebaikan, ya, atau membalas caci maki dengan caci maki, tetapi biar perkataan kita boleh mengandung berkat, ya, supaya kita pun diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, oleh karena itu, saudara, biarlah kita boleh rela menderita karena kebenaran, ya, seperti Yesus yang lebih dahulu memberikan contoh kepada saudara bahwa penderitaan yang dialaminya, salib itu adalah karena dosa-dosa kita. Ia mau menanggung segala dosa-dosa kita supaya di dalam Dia kita boleh menerima pengampunan dosa dan diselamatkan, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh, saudara dan saya, ya, kita menjaga hati kita. Kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan, dan firman Tuhan juga katakan bahwa biarlah kita dapat mengekang lidah kita. Hanya perkataan yang, saudara, membangun, yang menguatkan orang lain, perkataan-perkataan yang menyejukkan hati orang yang kita ucapkan, ya. Karena itu sebelum kita berkata-kata, minta Tuhan untuk mengurapi perkataan saudara dan saya. Minta Tuhan untuk mengubahkan hati saudara dan saya, dan berusaha kita terus hidup menjadi pelaku firman Tuhan. Kalaupun gagal, ya saudara, kita mau bangkit lagi, minta pengampunan Tuhan, dan kita berjuang lagi, saudara, untuk kita hidup menjadi pelaku firman Tuhan, khususnya dalam menjaga perkataan kita, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup saudara pada pagi hari ini, sehingga hidup kita boleh berubah dan diubahkan oleh Tuhan, ya. Kita akan menyanyikan satu pujian yang biasa kita nyanyikan, saudara, ubah hatiku
untuk jadi seperti-Mu Yesus. Biar aku semakin berkurang, Tuhan Yesus semakin bertambah dalam hidupku. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ubah hatiku untuk jadi ciptaan baru. Ubah hatiku untuk semakin seperti-Mu Yesus. Akulah tanah liat di dalam tangan-Mu. Bentuk dan jadikanlah seperti yang Kau ingini. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Biar ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Hanya nama-Mu saja Tuhan yang layak dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bersyukur buat pagi hari ini. Kami mau hidup kami berkenan menjaga perkataan kami di hadapan-Mu, agar hidup kami berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, terutama dalam perkataan kami. Kami mau menjaga hati kami tetap bersih di hadapan-Mu Tuhan. Kalau ada hati yang terluka, kiranya Tuhan membebat hati kami. Kami mau mengampuni seperti Tuhan mengampuni kami ya Tuhan. Ampuni kalau selama ini Tuhan kami keras hati dan sulit untuk memberikan pengampunan, atau kami mengampuni tetapi tidak dengan segenap hati kami. Tuhan, biarlah kami boleh berdamai dengan-Mu, berdamai dengan diri sendiri, juga berdamai dengan sesama, agar hidup kami boleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kami diubahkan, ibadah kami tidak sia-sia, tapi kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami berdoa segala kuasa kegelapan yang coba mengintimidasi kami, segala kuasa iblis yang coba Tuhan untuk membuat kami, mengingatkan kami akan Tuhan kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga hati kami penuh dengan kebencian, kami patahkan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Ubah hidup kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan liburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi Tuhan buka jalan, Tuhan berkati kami anak-anak-Mu. Demikian juga yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga, kami berdoa Tuhan pulihkan rumah tangga kami ya Tuhan. Dan dimulai daripada kami,
kami berubah, kami bertobat ya Tuhan, sehingga firman-Mu katakan kalau satu orang diselamatkan, maka dia dan seluruh keluarganya diselamatkan. Oleh karena itu kami mau berubah, kami mau Tuhan hidup kami dijamah oleh Tuhan, sehingga ada perubahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa negara kami ini Tuhan, supaya dalam tahun politik ini ya Tuhan dan tahun ke depan, sehingga Tuhan kami berdoa keadaan politik yang panas dapat Tuhan diredam ya Tuhan, dijauhkan dari segala perpecahan yang memecah belah kesatuan bangsa. Kalau iblis ada di dalamnya, dipatahkan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, Tuhan yang menjaga bangsa ini agar tetap dalam keadaan aman Tuhan dan tentram ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga pemimpin yang akan memimpin bangsa kami ke depan. Tuhan kami berdoa, biarlah pemimpin yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, pemimpin yang berasal daripada-Mu, sehingga bangsa inilah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, dan kami mau alaskan doa kami di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan. Saudara, angkat hati untuk terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kalau engkau diberkati melalui Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.